Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dosen populer. Pada video kali ini dosen populer akan membahas etika dan aturan menghubungi dosen melalui chat maupun telepon. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan like video ini. Teruntuk kalian para mahasiswa baru, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin menghubungi dosen. Hal ini amat penting demi keberlangsungan hidup kalian selama menjadi mahasiswa. Sedikit saja kalian melakukan kesalahan, nilai adalah taruhannya. Sebenarnya ini nggak berlaku khusus mahasiswa baru saja, tapi untuk mahasiswa lama juga. Mahasiswa lama yang jarang bahkan tidak pernah menghubungi dosen sering kali mengabaikan etika dan aturan-aturan dalam menghubungi dosen. Sehingga akibatnya dalam mengerjakan tugas akhirnya ia dipersulit. 1. Perhatikan waktu. Perhatikan kapan waktu yang tepat saat kamu ingin menghubungi dosenmu. Jangan menghubungi dosen di luar jam kerja. Contohnya sebelum jam 8 pagi. Biasanya sebelum jam 8 dosen masih sibuk ngurusin rumah. Terutama buat dosen yang sudah jadi ibu. Jangan juga menghubungi dosen di atas jam 10 malam. Karena di jam-jam tersebut merupakan jam istirahat dan tidak mau diganggu karena ada kesibukan yang lain. 2. Ucapkan salam untuk mengawali pesan atau percakapan. Jika kamu dan dosenmu sesama muslim alangkah baiknya awali dengan salam Assalamualaikum. Jangan disingkat as. Tetapi jika kamu nggak tahu atau nggak yakin dengan kepercayaan dosenmu, awali dengan ucapan salam, misalnya selamat pagi, sore atau malam. 3. Walaupun nggak salah apa-apa ucapkan maaf. Setelah salam kamu jangan langsung to the point bilang keperluanmu. Tetapi ucapkan maaf terlebih dahulu. Hal ini juga wajib karena untuk menunjukkan sopan santun kamu ke dosen. Contohnya, selamat pagi Pak, maaf mengganggu waktunya. 4. Sampaikan identitasmu dengan jelas. Hal ini sangat penting. Sampaikan identitasmu. Jangan cuma menyebutkan nama, tapi sebutkan juga kamu dari jurusan apa dan dari angkatan berapa. Perlu diingat juga bahwa dosen mengajar puluhan bahkan ratusan mahasiswa. Jadi tidak mungkin beliau menyimpan nomor handphone setiap mahasiswanya. Kecuali kamu jadi komting kelas, biasanya dosen nyimpan nomormu. Maka dari itu, setiap kamu menghubungi dosen, jangan lupa sampaikan identitasmu. Contohnya, selamat pagi Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya Dias mahasiswa sastra Jepang angkatan 2013. 5. Dilarang memakai bahasa alay. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai kamu pakai bahasa alay saat menghubungi dosen. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks formal dan juga gunakan tanda baca yang tepat. Hindari menyingkat kata seperti OTW, si, TDK, yang, demen. Hindari juga penggunaan bahasa non-formal seperti iye, oke, aku, enggak. 6. Jangan curhat. Sampaikan keperluanmu dengan singkat, padat dan jelas. Dosenmu nggak punya banyak waktu. Jadi sampaikan keperluanmu dengan dosen secara singkat, padat dan jelas. Tidak perlu berbelit-belit dan banyak basa-basi. Contohnya, selamat pagi Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya Dias mahasiswa sastra Jepang angkatan 2013, saya ingin meminta tanda tangan Bapak untuk KRS. 7. Jangan memerintah dosen. Kalau kamu ingin janjian ketemuan dengan dosen, jangan kamu yang menentukan waktunya. Jika kamu melakukan hal tersebut, percayalah, dosen nggak akan mau ketemu kamu. Biarkan dosen yang menentukan waktunya, jangan sampai kamu menunjukkan kesan memerintah. Tanyakan kapan dosen bisa menemuimu. Contohnya, selamat pagi Pak. Mengganggu waktunya. Saya Amri Fadila mahasiswa sastra Jepang angkatan 2013. Saya ingin meminta tanda tangan Bapak untuk KRS, kira-kira kapan saya bisa menemui Bapak? Jika dosen sudah menentukan waktunya, kamu jangan menyuruh dosen untuk mengingat. Contohnya, selamat pagi Pak. Saya hanya ingin mengingatkan besok Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 jam 9 saya mau minta tanda tangan. 8. Tutup percakapan dengan ucapan terima kasih.
Supaya lebih sopan usahakan akhiri setiap pesan yang kamu kirimkan ke dosen diakhiri dengan ucapan terima kasih. Jika dosen sudah membalas pesanmu juga jangan lupa sampaikan, baik Pak, terima kasih. Jadi jika semuanya digabungkan kira-kira beginilah kalimatnya saat kamu mau janjian dengan dosen. Selamat pagi Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya Dias, mahasiswa sastra Jepang angkatan 2013. Saya ingin meminta tanda tangan Bapak untuk KRS, kira-kira kapan saya bisa menemui Bapak? Terima kasih. 9. Jangan protes. Terkadang semuanya dapat berubah ketika negara api menyerang. Maksud saya, semua rencana dapat berubah ketika dosen tiba-tiba harus rapat atau pergi keluar kota. Seringkali dosen tidak memberi kabar langsung ke kamu. Tapi beliau menyampaikan pesannya melalui komting kelasmu. Jika hal ini terjadi kamu nggak usah ngirim pesan protes ke dosen, Pak. Kan kita udah janjian kemarin. Titik. Cukup simpan dalam hati saja. Dan datanglah langsung menemui dosen tersebut saat beliau sudah menyelesaikan urusannya. Dosen akan memaklumi itu. 10. Jangan mengirim pesan yang sama berulang kali. Jangan mengirimkan pesan yang sama berkali-kali karena nanti akan terlihat mengganggu bagi dosen. Hal ini, mengirim pesan yang sama berulang kali, biasanya terjadi karena dosen tidak membalas pesan mahasiswa. Kalian tidak perlu khawatir pesan kalian tidak dibalas. Pasti dosen akan membalas pesan kalian. Tentunya tidak dalam waktu yang cepat. Terkadang dosen baru membalas pesan kalian 2-3 hari kemudian tergantung kesibukannya dan tingkat kepentingannya. Beberapa dosen bahkan ada yang membalas pesan kalian saat tengah malam, bahkan di waktu subuh. Nah, kira-kira begitulah etika saat kamu ingin janjian bertemu dengan dosen, entah untuk urusan meminta tanda tangan atau bimbingan skripsi. Semoga bermanfaat. Sebelum akhir video ini jangan lupa subscribe video ini karena subscribe itu gratis.